Ya, lahir baru. Yohanes 3 ayatnya. Mari. Yohanes 3 ayat 5. Lahir baru. Jadi inilah, saudaraku, mendengar suara panggilan. Panggilan dari gembala yang baik. Orang yang sudah rusak. Yang binasa. Yang dipakai oleh Babel. Dipanggil oleh gembala yang baik. Dengan suara gembala. Ayo dipanggil. Untuk diselamatkan. Dulunya cuma Israel. Tapi karena Israel sebagian menolak. Kafir dapat kesempatan. Kita juga dapat. Untuk diselamatkan. Menjadi domba yang diselamatkan. Bagaimana? Tandanya. Prakteknya. Tandanya selamat. Mulai percaya Yesus iman. Bertobat. Lahir baru dari air dan roh. Yohanes 3 ayat 5. Mari. Jawab Yesus. Ya. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Ya. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Dulu tidak bisa masuk tabernakel. Kalau imam-imam tidak mau cuci tangan kaki, mati dia. Tidak boleh masuk tabernakel. Mati. Loh itu sama sekarang. Digenapkan sekarang. Bukan Taurat, digenapkan. Sudah ya? Lahir baru dari air dan roh. Supaya bisa masuk kerajaan surga. Air, baptisan air. Kolam pembasuhan. Roh, baptisan Roh Kudus. Itulah pintu kemah. Masuk pintu kemah. Pintu yang kedua. Itu di situ pintu yang kedua. Ya, bisa kelihatan, so. Saya tidak bawa tembak ya. Pintu yang kedua. Itulah pintu kemah. Lahir baru dari air dan roh, dari baptisan air baru. Sehingga mengalami hidup baru. Jenis kehidupan surga. Boleh masuk surga. Jenis kehidupan surga. Itu hidup baru. Jenis kehidupan surga. Yaitu hidup dalam kebenaran. Ini menerima panggilan Tuhan. Hidup benar. Tadinya yang rusak. Seperti anjing campur baur dengan dosa. Ayo terima panggilan Tuhan. Percaya. Bertobat. Baptis air. Baptis Roh Kudus. Hidup benar ini menjadi domba yang diselamatkan. Amin. Domba diselamatkan. Hidup benar. Hidup dalam kebenaran. Semua harus benar. Hidup dalam kebenaran. Saya tunjukkan satu ayat Amsal. Pasal yang ke-11. Ayat yang ke-4. Oh, kebenaran ini lebih dari harta berapapun. Lebih nanti. Waktu tadi nyanyian dari gereja Elim. Hari Tuhan ya. Tentang hari Tuhan. Hari Tuhan itu 2. Kita naik. Yang suci naik. Yang tidak suci tinggal. Yang tidak benar tinggal untuk dihukum. Oh, harta dan lain-lain tidak bisa menolong kita dari hukuman. Dari maut. Tapi kebenaran yang menolong. Amin saku. Lebih dari harta berapapun. Ayo coba. Amsal 11 ayat 4. Mari. Pada hari kemurkaan. Pada hari kemurkaan. Harta tidak berguna. Harta tidak berguna. Tetapi kebenaran. Sebentar. Makanya boleh. Menabung boleh. Silakan. Tapi ingat. Jangan tabung sampai hari kemurkaan. Tidak ada gunanya. Biarlah. Saku, setiap harta. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ada bagian untuk pekerjaan Tuhan. Amin saku. Terutama pembangunan tubuh Kristus. Jangan sayang-sayang. Untuk pembangunan tubuh Kristus. Ya, sungguh-sungguh. Kami mau beli genset juga di Malang saku. Tempo hari. Sebanyak 65 juta. Pasang tambah listrik 20. Hampir 100 juta. Tapi kami harus keluar kemana. Silakan. Tidak apa-apa. Belum bisa kumpulkan untuk diri sendiri. Kumpulkan untuk orang. Untuk pembangunan tubuh Kristus. Lebih dari genset. Lebih dari apa. Ya, saya takut-takut juga. Wah, kalau tidak beli genset listrik mati. Tidak bisa khotbah aku. Ya, tapi Tuhan tolong sampai hari ini. Tuhan tolong sampai hari ini. Tidak mati-mati. Tidak mati-mati. Ini. Pernah kebaktian jam 7:15 pagi. Jam 6 mati. Ya Yesus. Ya. Saya lagi berdoa. Kenapa ini lampu? Memang mati. Ini bagian lampu. Mati dari pusat om. Yesus tolong. Yesus. Nyala lagi. Nah, itulah. Lebih penting pembangunan tubuh Kristus. Daripada yang jasmani. Pembangunan tubuh Kristus. Yang rohani. Lebih penting. So, ya. Semoga kita mengerti. Ayo teruskan. Harta. Pada hari kemurkaan. Harta tidak berguna. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Amin, saudaraku. Kebenaran melepaskan orang dari maut. Bebas dari maut, dari hukuman Tuhan. Kebenaran.
lebih dari harta berapapun di dunia. Oh, semoga kita mengerti. Inilah menerima panggilan, tugas dari gembala yang baik, memanggil domba-domba. Memanggil domba-domba, terutama domba yang hilang, Israel, tapi juga bangsa kami. Ayo dipanggil sampai menjadi kehidupan yang benar. Anjing menjadi domba yang benar, hidup dalam kebenaran. Ada jaminan Tuhan. Maut, hukuman Allah tidak bisa menjamah dia. Luar biasa. Semoga kita ini tugas pertama. Tugas kedua, jadi masuk di tabernakel tadi halaman, itu semua halaman. Kebenaran itu mulai dari pintu gerbang, percaya Yesus, bertobat, lahir baru, sampai pintu kemah, itu termasuk daerah halaman. Kebenaran, halaman di luar kebenaran. Belum cukup. Ini kesalahan orang Kristen. Sudah percaya Yesus, baptisan air, baptis Roh Kudus sudah gaya. Wah, baptisan air sudah bangga. Baptisan Roh Kudus sudah, pendetaku apa? Aku Roh Kudus aku. Nggak mau lagi pendeta, nggak mau lagi ke gereja. Salah, baru di halaman. Baru di halaman. Belum masuk, baru di halaman. Kalau hujan, kena hujan. Kalau panas, kena panas. Belum cukup. Sebab itu tugasnya Yesus bukan saja memanggil. Masih ada tugas lain. Amin. Yang kedua, ayo baca lagi Yohanes 10 ayat 3. Tugas gembala yang baik. Yesus sebagai gembala. Selain memanggil dari dunia ini, dari padang pasir, dipanggil masuk ke tabernakel, masuk kerajaan surga. Saudara, masih kurang. Mari Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu. Ya. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing Ya. menurut namanya. Ya. Dan menuntunnya keluar. Menuntun. Ini tugas kedua. Saudara, tugas yang kedua, gembala yang baik menuntun domba-domba dengan suara gembala juga. Sama. Memanggil, menuntun dengan suara gembala. Ya, kalau saudara yang dari desa itu tahu, kalau misalnya bebeknya jalan, lalu ada yang mau ke kanan sedikit, hei, nah, suara gembala, ngerti juga dia ke sana juga. Pakai, apalagi bawa tongkatnya, nah itu, nah, tinggal begini, tinggal begini sana, lurus lagi. Nah, bebek bisa diluruskan. Apalagi kita manusia, pasti bisa, amin, pasti bisa. Ya, kalau ada tongkat pasti bisa. Kalau bebek dipukul mati. Kalau manusia dipukul tidak apa-apa, biar lurus. Firman keras sedikit tidak apa-apa, supaya lurus. Amin. Supaya lurus. Jangan jalannya begini-begini. Lurus, pak sedikit. Kalau bebek tidak bisa, pak, blak, mati. Semoga kita bisa mengerti. Mari menuntun dengan suara gembala juga. Firman penggembalaan. Tongkat gembala sama. 3 kali gembala baik menuntun domba-domba. 3 kali gembala baik menuntun domba-domba. Mari Yeskiel 20 ayat 37 sampai 38. Mari. Ayo cepat. Yeskiel 20 ayat 37 sampai 38. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku. Dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku. Terus dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung Terima kamu. kasih sampai 37. Ini masuk ke kandang. Domba-domba dituntun oleh firman penggembala untuk masuk kandang penggembalaan. Masuk kandang dulu. Tugas gembala bukan beranak domba. Nah, banyak gembala yang salah. Ya, tugasnya, saya harus domba-domba harus banyak. Bukan tugas kita itu. Tugas kalau gembala beranak domba, gempar Ambon nih. Betul ya? Waduh, ada gembala di sawah. Tadi beranak domba, gempar satu Ambon nih. Salah. Tugas gembala membawa domba ke kandang. Itu yang benar. Amin. Nah, itu yang benar. Firman penggembalaan membawa domba-domba ke kandang. Supaya domba tidak sana sini. Ini pentingnya. Ini pentingnya firman penggembalaan. Supaya domba tidak ke sana, salah sasaran. Ajaklah ke kandang. Saya percaya kalau firman penggembalaan menjadi makanan, menjadi tongkat kepemimpinan
domba-domba pasti berada di kandang. Amin, saudara. Berada di kandang. Bawa ke kandang. Bawa ke kandang. Kandang itu di mana? Kandang penggembalaan secara jasmani itu organisasi. Saya GPT, ada GPSDI, ada GBGP, kemarin disebutkan, ada GBI mungkin, ada gereja Betani mungkin, ada gereja apa saja. Itu kandang. Secara jasmani. Elim Tabernakel, dan seterusnya. Mohon maaf yang tidak disebut. Mungkin dari Protestan, itu kandang-kandang. Secara jasmani. Bisa berbeda, memang berbeda-beda. Tapi kandang rohani harus sama. Kandang rohani itu kerajaan surga harus sama. Saya tanya, Elim Tabernakel dengan GPT, surganya sama enggak? Sama. Kalau enggak sama, mau kemana ini? Surga di mana? Harus sama kandang secara rohani. Apa itu? Mari, ruangan suci. Sesudah masuk pintu kedua, pintu kemah. Sesudah selamat, hidup benar. Jangan kemana-mana, masuk lagi. Supaya enggak kena hujan di halaman. Masuk lebih dalam. Namanya ruangan suci. Ruangan suci itu kandang penggembalaan. Ada 3 macam alat di sana. Ruangan suci ada 3 macam alat di sana. 3 macam alat: pelita emas, meja roti, dan mezbah dupa. Alat-alat ini sudah hancur semua. Tetapi di zaman rasul-rasul hujan awal, sudah berapa ribu tahun dari Musa, muncul secara rohani. Sekarang di akhir zaman muncul juga secara. Coba tabelnya diberikan ya, coba tabelnya diberikan. Mari silakan. Nah, inilah semoga kelihatan. Jadi saya bandingkan. Dulu alat tabernakel di ruangan suci ada 3 macam alat. Sudah hancur, tapi di zaman rasul-rasul muncul lagi. Zaman sekarang muncul dalam arti rohani. Coba baca dulu ayatnya Pak ya. Kisah Rasul 2, 41, 42. Mari. Yang Kisah Rasul 2, 41, 42. Supaya kita jelas, saya ini kemana? Saya jadi orang Kristen. Saya jadi gembala tuh bagaimana tugasnya? Saya jadi domba-domba mau dibawa kemana? Saya bukan cuma masuk keluar gereja. Nggak ngerti apa-apa. Supaya jelas, di mana saya ini? Posisi saya sekarang di mana? Di mana posisi saya? Ini tabernakel. Jelas, sangat jelas. Mari, silakan. Kisah Rasul 2, 41, 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu. Perhatikan. Memberi diri dibaptis. Dibaptis, sudah dibaptis air. Baptis Roh Kudus, terus. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa. Enggak, bagaimana membaptis orang 3.000? Ya, saya kalau baptisan air di Malang 15 orang, 16, waduh. Kalau di Malang dingin. Jadi baptis 15 orang sudah naik ke atas, sudah harus minum teh panas. Ya. Kalau 3.000 beku. Ya kita rindu juga membaptis orang sampai 3.000. Amin. Nah, tapi yang penting sesudah dibaptis mau kemana? Sudah baptis air, baptis Roh Kudus tuh masih di halaman. Mau kemana? Sudah diberkati itu oleh Tuhan. Orang benar kemarin diberkati, dipagari, diberkati baik. Tapi masih kena hujan, kena angin. Mau kemana? Ayat 42. Nah ini ruangan suci secara rohani. Mari. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Iya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tekun dalam berdoa, tekun dalam persekutuan, tekun dalam pemecahan roti. Nah, ini mari sekarang kita lihat. Jadi bukan Taurat pengajaran tabernakel itu. Taurat yang sudah digenapkan dalam arti rohani. Pelita emas sudah hancur. Di zaman rasul-rasul, hujan awal tadi, kisah rasul. Ketekunan dalam persekutuan. Rasul-rasul bersekutu. Seperti kita siang ini. Bersekutu. Hamba-hamba Tuhan bersekutu. Sekarang, hujan akhir. Keadaan kita sekarang. Ketekunan dalam ibadah raya. Setiap hari Minggu biasanya ibadah raya. Kebaktian umum. Ditambah juga kebaktian persekutuan semacam ini. Itu pelita emas. Di situ ada Roh Kudus dengan karunia-karunia. Kebaktian umum. Hari Minggu kan ada kesaksian, ada nyanyian hari Minggu itu. Nah, itu Roh Kudus kan. Kebaktian persekutuan semacam ini mulai muncul karunia-karunia. Karunia-karunia bagian konsumsi, karunianya muncul. Muncul semua. Oh, enak ya. Oh, bisa pas. Oh, bisa ini. Wah, karunianya muncul. Muncul semua. Dekorasi ini indah sekali. Karunia-karunia. Ini kebaktian ibadah raya dan kebaktian
persekutuan semacam